I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Halo guys, kembali lagi nih di podcast kita, podcast Nalaya, Nadia, Ola. Cahyo. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas nih tentang pembahasan yang lagi ngehits akhir-akhir ini. Apa tuh? Yaitu bangsa Rohingya. Oke, selamat menyaksikan. A few moments later. Rohingya merupakan istilah yang digunakan untuk komunitas muslim yang berada di Myanmar Barat berbatasan langsung dengan Bangladesh. Masyarakat Rohingya mengalami pengusiran dari wilayah Arakan sejak tahun 1942. Kala itu terjadi pembantaian Muslim Rohingya oleh pasukan pro-Inggris. 100.000 Muslim Rohingya tewas dan ribuan desa hancur dalam masa itu. Sejak saat itu, Muslim di Rohingya hidup dengan ketakutan. Masyarakat Islam di Myanmar tidak tinggal dalam satu kawasan, tetapi mereka berpisah sesuai dengan keturunan dan sukunya. Komunitas Muslim mendiami kawasan Arakan pada abad ke-14 pada masa kerajaan Raupu yang dipimpin oleh Raja Buddhis bernama Nara Mekla. Sebelumnya, Nara Mekla diasingkan selama 24 tahun di Kesultanan Bengal. Tetapi dengan bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, Nara Mekla mendapatkan tahta di Arakan. Setelah mendapatkan tahta di sana, Nara Mekla kemudian mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Sulaiman Shah. Kemudian ia membawa orang-orang Bengali untuk membantu administrasi pemerintahannya, hingga terbentuk komunitas Muslim pertama di Arakan pada saat itu. Sayangnya, di tahun 1784, Arakan kembali dikuasai Raja Myanmar. Kemudian, di tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Sejak itulah populasi Islam mulai berkurang. Perang Dunia II menjadi situasi terburuk bagi Rohingya ketika Myanmar masih dijajah Inggris. Pada tahun 1824 hingga 1942, Arakan diizinkan memiliki daerah otonomi sendiri. Ketika itu, wilayah tersebut relatif aman. Kemudian, di tahun 1942, pasukan Jepang menyerang Burma dan Inggris. Akibatnya terjadi kekosongan besar dalam kekuasaan. Sejak Burma merdeka, Rohingya mengalami pengucilan dalam pembangunan bangsa. Upaya pengusiran Rohingya di Arakan terus dilakukan oleh pemerintah Burma yang kini berubah menjadi Myanmar. Ribuan Muslim Rohingya mengungsi ke sejumlah negara. Namun, sayangnya tidak semua negara mau menerimanya. Nah, setelah kita menyampaikan penjelasan masing-masing materi dari setiap orang, kita ada sesi tanya jawab nih. Nah, aku ada pertanyaan nih. Bagaimana kondisi pendidikan Rohingya di Arakan? Kondisi pendidikan di Arakan sendiri sangatlah buruk. Ditambah lagi dengan kurangnya tenaga pendidikan di pedesaan dan kualitas pendidikan yang sangat buruk. Terus, guru-guru di Rohingya yang ditolak ke warganegaraannya itu tidak diizinkan untuk menjadi pegawai negeri. Bahkan, mereka itu dilarang untuk sekolah di pemerintahan. Nah, pertanyaan kedua nih, aku penasaran banget. Kenapa sih banyak pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia? Menurut UNHCR, para pengungsi Rohingya mulai mencari tempat ke negara lain karena mulai putus asa. Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan yang ada di sana. Selanjutnya, kenapa sih Rohingya itu ditolak di Aceh? Nah, jadi bangsa Rohingya itu banyak banget nih ngelakuin perlakuan buruk di Indonesia. Mulai dari mereka tuh buang bantuan warga ke laut, terus juga mereka tuh kabur dari kamp pengungsian. Nah, dia tuh tidak mematuhi norma dan adat masyarakat setempat. Selanjutnya, dia memperkosa anak di bawah umur. Wah, parah banget gak sih Parah sih, perlakuan mereka tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih kondisi Aceh pada saat ini? Untuk saat ini, kondisi masyarakat Aceh sendiri menolak para pengungsi Rohingya untuk waktu yang lama singgah di Indonesia. Namun untuk sementara, mereka mengizinkan dengan alasan kemanusiaan. Oh, berarti mereka tuh masih punya asas gitu ya? Menurut kalian, apa sih solusi yang tepat untuk menangani masalah Rohingya ini? Solusi yang pertama, membantu memberangkatkan mereka ke negara ketiga. Dengan adanya begitu, mereka dapat memperoleh kewarganegaraannya nih. Nah, kita tuh ada dua solusi. Aku juga mau menyampaikan solusi yang kedua nih. Apa tuh? Solusi yang kedua, dengan mendesak pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik
dengan bangsa Rohingya tersebut. Dengan demikian, setidaknya kita tuh menghentikan kian banyaknya bangsa Rohingya yang kabur ke negara lain, guys. Berarti kesimpulannya tuh pemerintah Indonesia harus tegas dengan melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingya dan menjalin komunikasi dengan pemerintah Myanmar dan didesak supaya bangsa Rohingya itu gak lagi kabur ke negara lain, Am. Nah, tadi kan Am juga udah bilang nih, udah ngasih tahu ya kesimpulannya tuh apa. Tak terasa kita berada di penghujung acara nih, guys. Oke, segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.